Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SDN 04 Setia, yang kita banggakan Bapak dan Ibu guru di SDN 04 Setia yang hari ini mendampingi calon guru penggerak Ibu Februari dalam sesi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di hari ini tepatnya di tanggal 17 Oktober 2023 tibalah saatnya Ibu CGP Rini Febrianti untuk melaksanakan pendampingan individu, di mana ini adalah pendampingan individu kedua. Bapak Ibu sekalian, pendampingan individu pada hari ini memfokuskan pada penyelarasan visi dan prakarsa perubahan di sekolah yang sudah dicoba dibuat oleh Ibu Rini Febrianti. Adapun tujuan akhir dari diskusi kita pada hari ini adalah diharapkan visi diri yang sudah dibuat oleh CGP itu nanti akan selaras dengan visi sekolah yang sudah dibuat oleh kepala sekolah bersama rekan-rekan guru selama ini. Pak Kepala Sekolah, mungkin ingin diberikan penekanan di sini bahwa mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan hari ini akan saya diskusikan, itu bukanlah semata-mata memaksakan agar visi sekolah harus langsung berubah, bukan itu. Tetapi yang diharapkan adalah visi sekolah yang sudah dibuat sekolah itu betul-betul berpihak kepada murid dan mengandung profil pelajar Pancasila. Nah, dalam hal ini, pada hari ini, semoga nanti hasil diskusi ini akan memberikan dampak yang positif terhadap visi sekolah ke depannya. Izinkan saya sebagai pengajar praktik yang mendampingi Ibu ini membacakan surat acara kita pada hari ini. Yang berikutnya nanti Ibu ini akan mencoba merumuskan kalimat lumpang dan melihat visi sekolah kita. Kemudian berikutnya Ibu CGP akan mencoba mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi tersebut. Selanjutnya kita akan berada pada diskusi inisiatif perubahan apa yang akan dilakukan ke depan untuk menyelaraskan visi tersebut. Kemudian nanti kita akan tutup dengan menyamakan atau menyatukan pendapat kita bersama tentang penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah tersebut. Selanjutnya saya akan menyerahkan forum ini kepada Ibu ini dengan beberapa catatan bahwa dalam diskusi hari ini merupakan salah satu proses belajar Ibu ini ya, yang berkaitan dengan visi atau cita-cita sekolah untuk murid dan juga rekan sejawat yang ada di sekolah ini, yang diharapkan bukan hanya sekedar retorika, tapi betul-betul memberikan dampak yang signifikan terhadap visi sekolah. Ya. Kemudian meskipun ini merupakan bagian dari proses CGP dalam pembelajaran ke depan, tetapi proses diskusi ini diharapkan juga merupakan satu refleksi Bapak Kepala Sekolah, refleksi
visi yang sudah dibuat. Lalu kalau nanti akan ada perubahan terhadap visi sekolah, itu betul-betul mencerminkan dua hal tadi: berpihak kepada murid dan memasukkan profil belajar Pancasila. Dan diharapkan nanti juga Bapak Ibu bisa aktif memberikan masukan kepada CGP Ibu Lili Febrianti. Demikian surat keterangan dari kami. Forum akan diserahkan kepada Ibu Lili Febrianti. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat kita cintai ini. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada ruh junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Maka sepantasnya lah kita melepaskan sepotong doa dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 04 Setia, Bapak Elsa Junaidi. Yang terhormat Ibu Nopiani selaku pengajar praktik. Kemudian yang saya hormati ibu-ibu guru, rekan sejawat yang hadir pada kesempatan ini. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang telah meluangkan waktunya untuk turut serta mendukung pelaksanaan pendampingan individu dua ini yang merupakan rangkaian kegiatan dari program pendidikan guru bergerak yang sedang saya jalani. Ibu-ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk kepada visi dan prakarsa perubahan, kita membacakan puisi dari Bapak Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia, jikalau aku berdiri di pantai Relief, aku mendengar lautan Hindia yang bergelora membanting di pantai Relief itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang berkuning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menghuni-huni menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lainnya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dan Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut bernyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia.
Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Dari puisi Soekarno ini maka dapat kita menyikapinya, yaitu bahwa Bapak Insinyur Soekarno melihat Indonesia ini adalah tentang cintanya kepada tanah air dan semangat untuk mencapai Indonesia yang lebih baik. Dan begitu juga berdasarkan puisi ini kita juga dapat memimpikan atau mengharapkan anak-anak kita ke depannya menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi anak-anak yang berkarakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Adapun visi saya adalah terwujudnya peserta didik yang cerdas dan berkarakter dalam mewujudkan iklim positif di lingkungan sekolah. Kemudian elemen profil belajar Pancasila yang dituangkan dalam visi tersebut adalah mengenai cerdas, di mana di dalam cerdas ini termasuk tentang kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Kemudian elemen yang kedua yaitu berkarakter, yang di dalamnya terdapat beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, dan gotong royong. Adapun prakarsa perubahan dari visi tersebut adalah meningkatkan kreativitas siswa melalui literasi dalam pemanfaatan teknologi, di mana dalam meningkatkan kreativitas siswa melalui literasi dan pemanfaatan teknologi ini, selain kita menerapkan untuk selalu membaca ataupun menerapkan metode-metode yang lain dengan melalui literasi ini, kita juga mendapatkan referensi misalnya saja melalui internet ataupun dari YouTube. Kemudian adapun aset yang dimanfaatkan adalah yang pertama sarana dan prasarana sekolah, kemudian yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga sumber daya alam, dan yang keempat motivasi dari semua pihak. Di dalam menyusun visi ini adalah dengan melalui metode inquiry apresiatif, di mana metode inquiry apresiatif ini adalah mengidentifikasi hal-hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif ini, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode BAGJA. BAGJA ini adalah singkatan dari B adalah buat pertanyaan utama, A ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabarkan rencana, A atur eksekusi. Di dalam membuat bangsa ini, yang pertama adalah membuat pertanyaan utama. Di dalam membuat pertanyaan utama ini dibuat untuk menentukan arah penyelidikan atau kekuatan, potensi ataupun peluang, mengidentifikasikan tujuan. Adapun pertanyaan yang berkenaan dengan buat pertanyaan utama ini adalah apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas siswa melalui literasi. Kemudian tindakan penyelidikan yang dilakukan adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, mencari referensi praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas melalui literasi. Kemudian mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Yang bagian A yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan
ataupun potensi kegiatan penyelidikan. Pertanyaan yang ambil pelajaran ini adalah siapakah guru yang ahli di bidang teknologi yang dapat meningkatkan kreativitas untuk melalui literasi ini. Yang kedua, bagaimana memilih teknologi yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Adapun tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan adalah yang pertama, mencari referensi tentang guru yang ahli dalam bidang teknologi untuk meningkatkan kreativitas anak. Kemudian mencari referensi tentang literasi dan pemanfaatan teknologi. Yang bagian B, gali mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud. Adapun pertanyaannya adalah, apa kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika visi tersebut tercapai? Kemudian, bagaimana keadaan sekolah dan perasaan saya setelah visi tersebut tercapai? Adapun tindakan penyelidikan yang dilakukan adalah berbagi praktik baik dengan sekolah lain, kemudian mendokumentasikan dan mempublikasikan pada sosial ataupun media. Yang J adalah jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Adapun pertanyaannya adalah apa langkah yang bisa dilakukan, kemudian berapa lama target untuk mencapainya, dan bagaimana mengukur keberhasilannya. Adapun tindakan penyelidikan yang dilakukan adalah membuat program-program literasi, kemudian membuat catatan target yang akan dicapai. Kemudian selanjutnya atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan. Pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan literasi teknologi dan dalam pembelajaran. Kemudian kapan rencana ini dilaksanakan? Adapun tindakan yang dilakukan adalah stakeholder yang terkait dalam pembelajaran, misalnya kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, peserta didik dan peserta didik. Kemudian membuat jadwal kegiatan tentang literasi pemanfaatan teknologi setiap minggunya. Adapun sudah saya jabarkan tadi mengenai visi saya adalah terwujudnya peserta didik yang cerdas dan berkarakter dalam mewujudkan iklim positif di lingkungan sekolah. Sementara visi sekolah kita adalah visi SDN 04 Setia adalah terwujudnya siswa yang beriman dan bertakwa, unggul dalam prestasi, cerdas, terampil dan berkarakter, serta berwawasan lingkungan. Dari kedua visi ini mungkin adanya hubungan ataupun keterkaitan ataupun keselarasan antara visi guru penggerak dengan visi SDN 04 Setia. Di sini ada visi SDN 04 Setia dan visi calon guru penggerak. Baiklah, sama-sama kita mengamati visi SD Negeri 04 Setia. Terwujudnya siswa yang beriman dan bertakwa, unggul dalam prestasi, cerdas, terampil dan berkarakter serta berwawasan lingkungan. Sementara visi calon guru penggerak adalah terwujudnya peserta didik yang cerdas, berkarakter dalam mewujudkan iklim positif di lingkungan sekolah. Dari visi ini, apakah ada keterkaitan antara visi SDN 04 Setia dengan visi calon guru penggerak? Nah, adapun kalimat rumpang yang pertama adalah kita
mengimpikan murid yang bagaimana yang kita impikan di masa yang akan datang. Jadi Bapak Ibu-ibu yang saya hormati, jawaban dari kalimat berumpang yang pertama ini adalah Ibu tulis di kertas yang akan saya kasih. Dan ibu-ibu, kalau sudah siap tentang mengisi kalimat berumpang yang pertama, silakan ibu tempel jawabannya di kertas yang sudah kita sediakan. Baiklah Bapak Ibu, dari kalimat berumpang yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang. Jadi kita memimpikan murid-murid yang, pendapat yang pertama, beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, kemudian berkarakter mandiri, kreatif dalam belajar serta toleran sesama teman, kemudian yang berakhlak mulia, soleh soleha, berguna bagi orang tua, nusa dan bangsa. Kemudian murid yang bahagia, aktif, kreatif, unik, disiplin dan melaksanakan kewajiban. Kemudian kita memimpikan murid yang berintak, mandiri, kreatif, berkebinekaan global, berkarakter dan bergotong royong. Itu adalah murid yang kita impikan, yang kita impikan murid-murid kita nantinya. Kemudian adapun pertanyaan kalimat berumpang yang kedua adalah
kita percaya bahwa murid adalah. Bagi ibu-ibu yang sudah siap, silahkan ditempelkan jawabannya. Dari pertanyaan kalimat rumpang yang kedua adalah kita percaya bahwa murid adalah. Jadi murid yang satu berbeda dengan yang lainnya sesuai potensi dan mereka dapat berkembang sesuai potensinya masing-masing. Kemudian ada pun pendapat yang kedua, generasi yang akan kita persiapkan untuk masa depan bangsa. Kemudian yang ketiga, murid yang bergembira, mandiri, kreatif, inovatif, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian individu yang unik, memiliki minat dan bakat yang berbeda. Kemudian pendapat berikutnya, pribadi yang unik yang masing-masing mempunyai kelebihan yang bisa muncul. Nah, itu merupakan jawaban dari kalimat rumpang yang kedua. Kemudian kita masuk kepada pertanyaan dari kalimat rumpang yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan. Nah, silakan Bapak Ibu tempel jawabannya di depan. Nah, kalimat rumpang yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan. Jadi yang kita utamakan di sekolah itu adalah pendidikan karakter dan penanaman kebersamaan dan pendidikan akhlak untuk menciptakan siswa yang berkualitas. Kemudian kita mengutamakan kedisiplinan, kenyamanan, kerjasama, kebahagiaan lahir dan batin. Kemudian pendidikan karakter dan budi pekerti yang luhur. Kemudian pengembangan karakter yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan berpusat pada siswa. Pendapat berikutnya adalah pendidikan karakter, dan itu mengenai isi dari kalimat rumpang yang ketiga. Kita masuk kepada kalimat rumpang yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Nah, silakan Bapak Ibu isi di kertas kita. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mendapatkan ilmu pengetahuan dan budi pekerti.
Kemudian pendapatnya mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Kemudian pendapat berikutnya mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Di sekolah kita untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kemudian mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Selanjutnya kita masuk kepada kalimat numpang yang kedua. Kita warga di sekolah ini yakin untuk, silakan Bapak Ibu isi dengan kertas kita, sticky note kita. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat menuntut murid agar mengakui kesalahan. Kemudian dapat menuntun, membimbing, mengarahkan murid sesuai kodrat yang dimilikinya. Dapat mengarahkan murid untuk mencapai kebahagiaan. Kemudian yang selanjutnya untuk terus mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kemudian dapat mengarahkan murid untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya kita masuk kepada kalimat numpang yang keenam, yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa. Nah, silakan Bapak Ibu kalau sudah siap silakan ditempelkan. Adapun pertanyaan pada kalimat numpang yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendapat yang pertama, setiap murid pasti memiliki potensi yang perlu digali dan dikembangkan. Kemudian setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lainnya saling melengkapi. Kemudian pendapat berikutnya, anak memiliki keistimewaan masing-masing. Setiap anak mempunyai kodrat alam yang dibawanya sejak lahir. Tugas kita guru untuk menuntun agar mereka dapat tumbuh dan berkembang lebih maksimal. Kemudian yang terakhir, setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lainnya melengkapi. Dan itulah hasil dari kalimat numpang yang sudah kita lengkapi. Mungkin jadi berdasarkan kalimat numpang yang sudah kita lengkapi bersama, adapun kesimpulannya adalah kita memimpikan atau mengharapkan murid-murid nantinya itu murid-murid yang cerdas, yang berprestasi, yang mampu bersaing, yang juga bukan saja di dalam mengenai ilmu pengetahuan, tetapi juga harus menanamkan karakter yang sesuai dengan yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, itu kita harapkan bukan saja nantinya
mungkin nantinya harapan kita ataupun mimpi kita ke depannya supaya anak-anak kita nantinya dapat menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang terampil, anak-anak yang berprestasi sesuai dengan profil belajar Pancasila. Mungkin itu saja kesimpulan dari visi atau diskusi kita pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembalikan kepada Ibu pengajar praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita apresiasi Ibu ini sebagai seorang guru penggerak yang sudah mencoba mengarahkan teman-teman guru untuk menemukan impiannya ya tentang seperti apa sebenarnya harapan kita siswa-siswi kita di masa yang akan datang. Bapak Ibu guru semua, Bapak Kepala Sekolah, kalau kita lihat kembali, ya Ibu CGP, kalau kita bandingkan kembali dua visi yang sudah dituliskan di depan. Pertama tadi visi prakarsa perubahan sekolah yang dibuat oleh CGP, kemudian visi sekolah. Saya rasa kita sepakat bahwa ini sudah saling memiliki keterkaitan. Karena dari awal seluruh apa yang sudah Bapak dituliskan di Sipino itu sebenarnya kalau tadi kami bisa menangkap itulah yang kurikulum merdeka itu sebenarnya, bahwa kita tidak hanya CGP yang bekerja konsep, tapi juga guru-guru lain yang hari ini sudah mulai mencoba masuk ke kurikulum merdeka ini harus menanamkan terlebih dahulu di hati kita masing-masing bahwa siswa kita ini lahir bukan sebagai tabula rasa, itu dulu. Lahir bukan sebagai tabula rasa, tapi kita harus meyakinkan bahwa seperti apapun anak kita hari ini, mereka memiliki potensi yang bisa diasah. Kemudian dalam prosesnya kita asah, kita bimbing, kita kuatkan, kita tebarkan potensi itu sehingga apa yang diharapkan pada visi itu tercapai. Yang pertama, siswa kita harus berkarakter. Karakter dalam artian mengenal Tuhannya, kita bisa membimbing anak terbentuk menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga yang terpenting dia harus mampu berhubungan dengan Tuhannya secara baik. Sehingga apa cita-cita KHD itu membentuk, menciptakan anak yang memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya di dunia dan akhirat akan tercapai. Jadi terima kasih Ibu dan juga Bapak Kepala Sekolah yang telah membersamai diskusi kita hari ini, sehingga apa yang diperoleh hari ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini merupakan refleksi bersama buat kita. Kalau toh nanti Bapak Kepala Sekolah dengan Dewan Guru akan melakukan sedikit perubahan atau pengembangan pada visi sekolah, tentu saja kita tidak boleh, artinya kita harus tetap mengaitkan dengan apa yang diharapkan pada prinsip Ki Hajar Dewantara ini. Ada kira-kira yang mau disampaikan lagi oleh teman-teman guru? Bagaimana mungkin Ibu ini bisa memberikan waktu untuk menjawab atau bagaimana? Silakan. Selanjutnya kami minta kepada Bapak Ibu untuk memberikan kritikan, saran ataupun arahan terhadap visi yang sudah saya buat ini ataupun dalam diskusi kita ini kepada Bapak atau kami persilakan.
puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita senantiasa diberi banyak nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat bersama-sama di ruang ini. Terusnya selawat salam sama-sama kita kirimkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ibu Mulyani selaku pengajar praktik dan seterusnya membuat ibu ini sebagai calon guru bergerak angkatan 9 tahun 2023. Dan juga kepada ibu guru SDMT Kota Pancasila. Jadi pada kesempatan ini, sebagaimana Ibu ini Febrianti sebagai calon guru bergerak itu telah menyampaikan visi dari guru bergerak, yang tentunya di sini visi tersebut itu tentu harus sinkron dengan visi dari sekolah yang sudah ditetapkan. Tentu ini melalui musyawarah bersama baik dengan majelis guru dan juga komite, sehingga lahirlah visi SD Negeri 04 Sekian. Jadi tentu di sini Ibu ini tentu mengacu kepada visi sekolah, jangan sampai nanti berbenturan atau bertolak belakang. Jadi ini Ibu ini sudah memaparkan, menyampaikan visinya sebagai calon guru bergerak. Dan di sini setelah kami lihat nanti tentu ini semuanya sudah pasti tentu harus selaras sinkron dengan visi dari SDMT Kota Pancasila. Jadi dalam hal ini mudah-mudahan ini visi yang diangkat oleh Ibu Rini Febrianti ini tentu harapan kita akan membawa perubahan ke siswa-siswa kita di sekolah ini, dan tentu juga tidak tertutup kemungkinan kepada rekan-rekan sejawat. Bagaimana nanti istilahnya visi dari Bodi ini dapat kita dukung secara bersama-sama, kita kerjasamakan, karena sesuatu itu kalau kita sendiri saja ingin kita begini. Kalau kita saja atau ini saja yang berkeinginan seperti itu, sementara rekan-rekannya kurang mendukung atau kurang kerjasama, tentu tidak mungkin bisa tercapai. Jadi segala sesuatu itu butuh kerjasama. Dan alhamdulillah di SDMT 04 ini yang kerjasama itu memang sangat bagus. Semua bisa saling membantu, saling mengisi. Mudah-mudahan kedepannya tentu harapan kita SDMT Kota Sekian dari yang sudah baik itu akan menjadi lebih baik kedepannya. Dan mudah-mudahan visi ini dapat diterobos dapat diterobos dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya harapan kita jangan nanti hanya untuk melengkapi, istilahnya untuk melengkapi saja, ibaratnya untuk memperoleh sertifikat saja umpamanya. Tapi ini harapan kita secara berkelanjutan, berkesinambungan, kontinu. Jangan nanti lepas guru bergerak sudah selesai dapat sertifikat kembali lagi ke nol. Jadi kita tidak ingin seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan ini Ibu ini selamat ya Ibu ini sebagai calon guru bergerak. Mudah-mudahan nanti bisa sukses, bisa berhasil dan bisa memperoleh sertifikat guru bergerak. Ya, jadi mungkin
sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Vivi tadi juga memang kadang-kadang masih banyak juga yang belum paham sebenarnya macam sebagai teori tabula rasa dari itu kan. Jadi kalau dulu kan teori itu tabula rasa dianggap sebagai kertas putih, kalau sekarang lagi itu lagi dan kertas putih anak-anak itu yang disekolahkan ke sini itu bukan kertas putih, tapi sudah ada warnanya. Sudah ada warnanya, sudah ada karakternya, sudah ada bakatnya, sudah ada minatnya. Tapi bagaimana kita mengasahnya? Bagaimana kita menajamkan warnanya? Bawahnya dia warnanya abu-abu atau kuningnya masih samar-samar. Bagaimana yang kuning ini bisa semakin kuning? Atau dari yang merah jambu bisa semakin merah. Jadi bagaimana kita menajamkan warna tersebut? Nah, dari putih mau kita hitamkan atau putih mau kita merahkan, bukan begitu. Jadi sudah ada warnanya, tapi bagaimana kita menajamkan warna tersebut? Itu ya. Jadi mudah-mudahan kita semua, walaupun ibu ini sekarang yang menjadi calon guru penggerak, tentu ini harapan kita. Terima kasih juga kepada Ibu Yesi, mudah-mudahan nanti sukses. Ibu Nis juga demikian di angkatan 10. Mudah-mudahan sukses bersama guru penggerak kita atau calon guru penggerak kita untuk Indonesia bersama. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan dan kami sudahi ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas arahan dan bimbingannya. Mudah-mudahan saya sebagai calon guru penggerak tidak berhenti sampai di sini ya. Mudah-mudahan selanjutnya akan bisa kita tanamkan. Dan juga seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi bahwasanya ini tidak terlepas dari kerjasama kita. Mudah-mudahan kita selalu dapat bekerjasama untuk mewujudkan suatu hal yang nantinya akan memajukan sekolah kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Mungkin baiklah, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kita kembalikan kepada Ibu pengajar praktek. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah walaupun dalam suasana emergency tanpa PowerPoint, tanpa Canva ya, kita masih bisa melanjutkan diskusi kita pada hari ini. Mungkin sebagai kesimpulan dari apa yang dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, kita sangat berbahagia Bapak Ibu. Mengapa saya katakan berbahagia? Mohon maaf, masih banyak kepala sekolah yang belum menyadari, bahkan sepertinya alergi Pak Epsen dengan perubahan kurikulum ini. Dan tadi Pak Jan sudah menjelaskan fondasinya dengan sangat jelas, sehingga walaupun nanti baru ada surat, ada 2 orang yang akan menjadi IRT insya Allah, dan nanti akan datang lagi yang lainnya. Percaya Bapak Ibu, perubahan ekosistem sekolah itu akan dimulai dari yang kecil dulu. Artinya walaupun baru ada Ibu Putri dengan Ibu Rizky nanti insya Allah menjadi IRT, tapi bila Bapak Ibu yang lain bisa mengkondisikan keadaan itu, yang pertama membiasakan budaya positif, kemudian membangun ekosistem sekolah yang betul-betul berpihak kepada murid sesuai dengan disampaikan oleh kepala sekolah tadi. Saya yakin SMP 04 akan menjadi piloting nanti, akan menjadi piloting, karena saya melihat bahwa Bapak Ibu kita di sini Pak Kepsek
orang berpotensi, punya kekuatan. Artinya istilah dari aset based thinking itu ada di sini. Berpikiran berdasarkan aset. Di sini kita temukan itu. Jadi demikian saja untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih sekali lagi pada Bapak Sekolah, teman-teman guru dan CGT yang sudah membuat diskusi ini hangat pada hari ini. Mohon maaf sebagai panitia kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.